Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu temennya ya, Dek. Ternyata tadi saya nyeting Zoom-nya tidak otomatis termasuk gitu. Menunggu yang lain, teman-teman bisa mengakses materinya ada di Aldido ya, sudah saya sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu. Oke. Sambil nunggu yang lain ya, Dek. Ini PPT-nya udah kelihatan belum, Dek? Ampun Ibu. Ampun, ye. Ntar nunggu yang lain ya. Ini Mas. Saya lupa untuk menginvite. eh, Ada 95 mahasiswa yang hadir. Nanti untuk absennya saya akan screenshot dari yang hadir ya. Nanti kapan saya screenshot itu nanti aja. Ya, pertama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eh, Semoga kita dalam keadaan fitri ya Mas Des, dan semoga kita bisa menemui lebaran lagi di tahun depan gitu. Oke, hari ini minggu terakhir sebelum UTS. Teman-teman udah tahu UTS intervensi kapan? Untuk UTS intervensi sendiri itu hari Kamis Ibu.
minggu Kamis depan. minggu depan ya. Iya, betul Ibu. Minggu pertama ya. Berarti Kamis sebelum kita libur ya, libur bersama. Ya. Oke. Eh, soalnya insya Allah checkpoint ya. Saya dengan Bu Esti checkpoint. Untuk Bu Hidayah masih belum konfirmasi beliau akan checkpoint atau C. Ya, nanti kita tunggu saja. Oke, ini saya nggak sudah tampil ya, Dek, ya share screen-nya ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Saya nggak bisa. Oke. Apa itu masyarakat yang dalam hal ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi keterlibatan dari masyarakat, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat di intervensi gizi. Kira-kira untuk apa itu? Ada yang bisa menjelaskan kenapa sebuah intervensi gizi yang mungkin Anda sudah belajar konsep dan sebagainya perlu melibatkan masyarakat. Padahal kan kalau intervensi kan dari yang memberi intervensi sama penerimanya ada tuh nggak masalah kan. Tapi kenapa masih diperlukan peran dari masyarakat, organisasi, bahkan eh, tokoh masyarakat itu diperlukan. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kita sharing aja hari ini. Silahkan. Ada yang kenapa kira-kira masyarakat itu perlu gitu. Monggo silahkan sebutkan nama dan nama dan kelasnya ya, biar saya bisa mencatat. Izin menjawab, Ibu. Terkadang, oh ya, saya Delonika Apriliani dengan NIM 116. Terkadang itu masyarakat lebih percaya sama tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti mungkin kayak ketua RT ataupun orang-orang yang disegani gitu, karena lebih dipercaya, kecuali lebih dipercaya, lebih dipercaya. Terus kalau misalkan kayak pendatang seperti penyuluh atau konselor gitu, kurang dipercaya karena oh orang luar kayak gitu Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Tetapi kalau yang memberikan intervensi itu petugas kesehatan gitu, petugas yang sudah lama bertugas di situ gitu, kira-kira kenapa masih butuh orang lain, pihak lain gitu? Mungkin selain Delon ada yang bisa membantu jawab? Ibu, saya Ya Erlang. Erlan Sudah dengan sembulan? sudah Ibu. Iya. Kalau menurut saya Bu, keterlibatan masyarakat, organisasi sosial atau tokoh masyarakat tuh penting Bu, karena eh, melihat untuk keberlanjutan Bu, karena nggak bisa cuma sekali saja intervensi dilakukan, perlunya keberlanjutan sehingga dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat juga dari masyarakatnya, organisasi sosial bikin program bisa berjalan sampai pendampingan selesai sih Bu. Oke, ada yang lain punya pendapat? Ini kan sudah semester 6 ya. Berarti kan sudah sering terlibat dalam kegiatan organisasi gitu. Siapa sih yang dimaksud dengan masyarakat di sini? Kira-kira masyarakat kan banyak ya. Yang itu siapa? Siapa masyarakat itu? Ada yang tahu siapa masyarakat? Izin menjawab, Bu. Eh, Ya, Nasmi orang, ya. iya, orang yang menjadi sasaran intervensi, Bu. Orang yang menjadi sasaran.
Iya, Berarti kalau misalnya saya mau intervensi pada ibu hamil, berarti masyarakat yang akan berperan di sini ibu hamil juga atau yang lain, Dek? eh, ibu hamil. Ibu hamilnya. Bisa nggak dari pihak lain selain ibu hamilnya yang terlibat? Bisa, Ibu. Mana Hidayah? Siapa tadi? Iya, Ibu. Kalau menurut saya pribadi, masyarakat di sini tuh selain dari kelompok sasarannya intervensi, mungkin ada juga kelompok pendukung dari sasaran tersebut. Semisal kayak kader posyandu, kemudian dari keluarga, kemudian ibu-ibu PKK dan sebagainya, Ibu. Kalau keluarga kira-kira siapa, Dik? Yang misalnya tadi contoh ibu hamil. Kalau untuk keluarga sendiri mungkin dari pihak pasangan atau suami ibu ataupun dari keluarga seperti orang tua dan sebagainya ibu. Kalau balita, masih kalau balita keluar. Kalau misalnya kalau contohnya sasaran kita intervensinya kan kelompok ini remaja ya. Kira-kira tokoh atau masyarakat yang bisa dilibatkan siapa? Guru atau pihak sekolah ibu Selain dan itu wali murid. wali murid. Kemudian si ada pihak lain. Mungkin Itu kan yang masih deket ya, yang deket. Ada nggak pihak lain? dari pihak sekolah ibu mungkin. Selain pihak sekolah, mungkin ada yang bisa melibatkan siapa lagi? Atau remaja. Karena remaja kan spesifik ya, beda dengan yang bayi, balita dan sebagainya begitu. Mungkin ada yang Role, bisa role Ah, model Bu, role model. Ya role modelnya siapa Fahmi? ya misal remaja kan ini Bu sering suka artis atau apa jadi suka ikutin ini apa gayanya atau gaya makannya gitu jadi bisa berpengaruh kalau ke remaja. Oke, oke. Eh, Misalnya kayak influen atau youtuber atau apa selebgram gitu Mas Fahmi. Ini Bu seperti itu. Coba kita bahas dulu, nanti kita terakhir kita diskusi lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah menyumbangkan pendapat ya. Semoga nanti yang lainnya tetap semangat memberikan sumbangsih saran atau masukan ya. Karena kita kondisi online, karena keterbatasan tempat kalau mau cari. Dan hari ini pun udah tata ruang, jadi nggak ada ruangan untuk ini. Oke, kita mulai dulu. Sebelum kita ngomong, nanti kalau PPT-nya kurang jelas, tolong disampaikan ya. Peran dan fungsi kenapa suatu intervensi gizi itu perlu melibatkan pihak lain selain sasaran dari intervensi tersebut. Karena eh, di sini eh, kita masih ingat bahwa intervensi gizi itu kalau kita ngomong itu kan ada yang kemarin mungkin ada intervensi dari sensitif, spesifik, kemudian bentuknya ada yang intervensi edukasi, kemudian ada intervensi pangan, ada suplemen dan sebagainya. Tapi di sini karena kita melibatkan masyarakat, berarti kita bisa di semua intervensi itu bisa kita gunakan. Dan kita coba, saya ambil dari slide-nya Kemenkes terkait keterkaitan dari promosi kesehatan, lebih ke edukasi ya di sini, untuk perubahan perilaku sehat ya. Tujuan outcome dari, misalnya saya contohkan di sini untuk perilaku sehat. Perilaku sehat di Indonesia mungkin menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, stunting, penyakit menular dan tidak menular. Ya, kalau sekarang dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini kita kenalnya adalah Asta Cita. Di salah satu program Asta Cita yang menjadi primadona ya atau jadi salah satu pembicaraan Prabowo yang kemarin kalau Anda ngikutin eh, perkembangan negara ya, Asta Cita yang itu ada yang dengan para jurnalis itu ya, ada materi atau bidang kita. Yang pertama ada tuberkulosis yang menjadi pokok pembicaraan, TB ya, kemudian stunting,
ya, karena TB dan stunting masih menjadi permasalahan. Kemudian makanan bergizi dan cek kesehatan gratis itu menjadi prioritas program di bidang kesehatan oleh pemerintahan yang sekarang. Termasuk di situ turunannya berarti ada angka kematian ibu, penyakit menular, dan sebagainya. Dari situ kita sebagai calon tenaga kesehatan dan akademisi adalah membantu pemerintah untuk mencapai asta-cita tersebut. Ya, jadi di sini kita lihat dari perubahan dari kita ingin merubah perilaku atau kalau persepsi, pengetahuan, sikap itu kan ranahnya, tetapi pada gongnya atau outputnya adalah membudayakan perilaku sehat, baik di tingkat nasional, kabupaten, bahkan di tingkat desa. Di masyarakat kita kenal adanya pemberdayaan upaya kesehatan berbasis masyarakat, yaitu mungkin yang paling dekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Kemudian ada Gerakan Nasional Gerakan Masyarakat Sehat, ya Germas. Itu. Kemudian kalau kita ngomong akan membudayakan perilaku, perilaku itu kan berarti suatu pembiasaan yang baik yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara sadar. Ya, di situ kita tidak lepas dari metode promosi kesehatan. Ada kita kenal dengan pemberdayaan, ya, dan itu pemberdayaan. Kemudian ada upaya penyuluhan atau KIE, komunikasi, edukasi, informasi dan edukasi. Kemudian ada advokasi dan dukungan kebijakan, ya. Kemudian adanya kemitraan. Itu kalau kita ngomong mau memperwujudkan Indonesia sehat atau Indonesia emas, itu kalau kita dari orang gizi tidak lepas dari siklus kehidupan. Ya enggak? Masalah gizi yang tadi yang menjadi prioritas masih stunting, makanan bergizi gratis, ada TB dan sebagainya. Itu juga tidak lepas dari siklus kehidupan. Ya, bagaimana kita upaya mengintervensi suatu intervensi gizi itu pendekatannya dengan siklus kehidupan. Dan sampai di sini ada yang perlu disampaikan atau saran atau yang ditanyakan dari teman-teman? Ada belum? Kalau belum ada bisa saya lanjutkan ya. Kemudian kalau kita ngomong tadi terkait dengan siklus kehidupan dan sebagainya, di sini kita tidak bisa lepas bahwa masalah gizi itu multifaktor. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi? Mungkin ada yang bisa sharing? Apa faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi itu apa, Dek? Pengetahuan dan sosial ekonomi, Bu. Ya, pengetahuan sosial ekonomi. Kemudian yang lebih dekat lagi kira-kira apa? Asupan dan riwayat penyakit, Ibu. Penyakit infeksi. Itu ada asupan makan, kemudian riwayat penyakit, ada penyebab langsung, tidak langsung, kemudian ada yang mendasar dan sebagainya. Kira-kira kalau kita mau mengatasi permasalahan gizi, cukup nggak kalau kita hanya menggunakan memperbaiki asupan makan saja? Atau menghindari orang tidak sakit infeksi gitu. Kira-kira bisa nggak? Enggak, Ibu. Kenapa? Karena mungkin ada faktor lain juga seperti sanitasi dan sebagainya, Ibu, yang kalau misalkan walaupun asupannya sudah baik, tapi sanitasinya kurang, tetap saja Ibu mungkin akan lebih beresiko juga. Gitu. Jadi, jadi tugas kita itu kan dengan adanya kemitraan dan ini sebagainya kita memotong mata rantai tersebut dan dia. Mungkin secara teori udah anak kurang gizi, anak stunting kasih makan aja gitu, tetapi kan tidak bisa. Ya, kita harus ada faktor-faktor lain, pemahaman ibu, peningkatan pemahaman ibu terkait gizi seimbang dan sebagainya itu kan juga butuh eh, intervensi yang lebih mendalam di situ. Oke,
Selanjutnya, kita kalau ngomong intervensi, mungkin merubah perilaku, kita tidak lepas dari melihat lagi adanya promosi kesehatan sama head behavior atau keperilaku. Di situ kita ada kenal secara teorinya ada predisposing itu dari pendukung dari dalam tuh dari dalam individu yang akan diintervensi, enabling itu penguat dan reinforcing maaf, enabling itu pendukung. Kemudian reinforcing itu penguat. Artinya faktor-faktor yang memperkuat atau bisa untuk mempertahankan bahwa suatu perilaku itu dibutuhkan. Di situ kita lihat adanya perlu umpan balik dari orang lain atau bisa dikatakan dorongan atau motivasi dari orang lain. Ada dukungan sosial, ada penghargaan, ya ada reward dan sebagainya. Itu kan berarti kan diberikan orang lain juga kan. Adanya pengaruh tokoh kunci. Kemudian misalnya kita contohkan ya realnya reinforcing dalam mengubah perilaku kesehatan di sini ada misalnya tokoh masyarakat memberi dukungan bahwa ibu itu perlu memberikan ASI kepada anaknya yang bergizi. Misalnya para tokoh ulama atau tokoh agama itu bisa. Kemudian organisasi sosial, adanya dukungan fasilitas logistik dan motivasi, adanya di situ di wilayah tersebut adanya misalnya posyandu, posyandu ILP, posyandu ibu hamil dan sebagainya. Kemudian kita perlu melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat di sini untuk menciptakan norma sosial. Jadi adanya kalau kita ngomong gizi pasti ada pantangan, tabu dan sebagainya. Tapi tidak lepas ada norma-norma sosial yang perlu kita kuatkan. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu umat atau kaum atau masyarakat, kita perlu tahapan-tahapan ya dari pengetahuan dan sebagainya sampai menghasilkan mengadopsi perilaku yang baik secara kolektif. Kemudian target intervensi gizi ini kalau kita tadi ngomong terkait dengan apa namanya siklus kehidupan, kalau kita ngomong target intervensi itu kita contohkan di sini ingin memperbaiki gizi pada balita atau pada balita misalnya. Misalnya kepada individu, kita ada individu, organisasi, community, kemudian ada kebijakan di situ. Ini saya pakai teori sosio ekologi sosio ya terkait dengan pendekatan individu, interpersonal, komunitas dan organisasi. Siapa? Kalau kita ke individu, kita lebih ke arah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sasarannya siapa? Ibu balita misalnya. Contohnya, ini yang gampang aja, makanan sehat dan bergizi. Kemudian bisa kok kalau anak balita kan ada yang prasekolah ya, yang sudah sekolah. Ini tidak lagi di posyandu, organisasi kita bisa pakai sekolah di PAUD atau posyandu juga bisa di sini. Kita hanya atau kelas ibu balita. Di sini kita mengenalkan makanan sehat bergizi di sekolah. Itu kita buat kelompok-kelompok kecil. Kemudian community itu di komunitas itu dibuat kesepakatan pelaksanaan makanan bergizi. Gitu ya. Ini perlu sudah melibatkan kemitraan dengan pihak lain. Kemudian kebijakan. Government itu sampai ke kebijakan, program, fasilitas, dan sebagainya. Perlu dukungan. Jadi kalau secara gampangnya, di sini, ini ya, maaf ini tadi ke bawah ke sini ya. Kalau kita ngomong ke
ngomong terkait dengan ngomong intervensi terkait dengan siklus kehidupan, kita kenal adanya kalau intervensi itu bisa ke atas atau ke bawah. Ya, artinya kalau intervensi yang sering kita laksanakan tuh lebih baik banyak ke arah ke lini bawah. Artinya kita kembangkan untuk edukasi, kemudian sasarannya pada prevensi penyakit, strategi komunikasi, edukasi, atau pemberdayaan masyarakat. Jadi misalnya selama ini kita teman-teman mungkin yang intervensi yang sudah disusun itu ada nggak yang ke arah atas atau advokasi ada nggak deh yang disusun dari kelompok 1 sampai 6 itu? Semuanya kesasaran ya intervensinya. Iya, Ibu. Ya, mungkin kalau di level S1 ya, S1 maaf kompetensi untuk S1 memang kita untuk intervensinya lebih ke arah eh, ke bawah, artinya lini bawah. Lini bawah itu kesasaran langsung, di mana kita itu tujuannya untuk pendekatan gaya hidup berperilaku baik, pengembangan keterampilan, ya enggak? Teman-teman ada penyuluhan, ada demo, itu kan untuk pengembangan keterampilan. Sedangkan untuk misalnya penyuluhan atau edukasi atau demo massa itu juga bisa digunakan untuk strateginya ada informasi kesehatan, kampanye perubahan perilaku di mana sasarannya masih pada sasaran primer, sekunder atau tersier. Saya contohkan gini. Teman-teman ini kan kasusnya ada ibu hamil, ibu balita dan remaja nggih. Yang Anda mungkin yang Anda susun di sini lebih kepada intervensi bisa pangan, artinya Anda membuat demo massa, pemorsian dan sebagainya mungkin. Kemudian kalau yang edukasi Anda bisa penyuluhan langsung dengan media leaflet, media role play, kemudian ada yang pakai apa ya permainan dan sebagainya. Itu lebih ke arah intervensi ke sasaran. Ya. Sedangkan pada kerangka intervensi tadi, kita bisa menggunakan lini atas atau kita kenal pendekatan ekologi itu ada yang ke arah kebijakan, kemitraan, advokasi, itu ada. Kira-kira kalau Anda misalnya tugasnya ini selain ke sasaran langsung, misalnya saya diberi contoh aja dari kelompok yang remaja dan ibu balita. Di sini kalau yang untuk pengembangan ke komunitas dan kebijakan, siapa sih kira-kira sasaran untuk kita intervensi, deh? Tadi di remaja sudah ya, ada kepala sekolah, kemudian ada wali murid, atau komite, dan sebagainya. Kira-kira kalau yang untuk ibu balita atau masalah gizi balita, siapa kira-kira eh, yang bisa kita libatkan untuk komunitas dan organisasi dan kebijakan ini yang menjadi sasaran intervensi kira-kira siapa yang bisa dilibatkan? Kader Ibu mungkin. Kader, selain kader apa? Kepala Mungkin puskesmas. pemerintah desa, Ibu. Pemerintah desa, kepala puskesmas, kemudian ada lagi apakah hanya masalah ke gizi dan kesehatan hanya sampai di desa atau di puskesmas? Apa kira-kira? Perguruan tinggi bisa nggak? Perguruan tinggi dalam arti bukan hanya gizi ya, maksudnya pihak perguruan tinggi yang lain gitu. Bisa nggak kira-kira?
contohnya perguruan tinggi, kemudian perusahaan swasta, BUMN, kemudian yayasan, itu bisa nggak kita jadi sasaran intervensi? Bisa nggak? Ini sudah ya, tidak saya invite lagi ya, karena sudah jam 8.30. Jika sudah ada yang mau masuk lagi, misalnya ada teman tanya, kok saya nggak di invite, karena sudah setengah jam lebih ya. Ini kita kuliah, jadi tidak ada toleransi lagi. Oke, gimana teman-teman? Bisa nggak kira-kira yang saya sebutkan tadi? Bisa, Ibu. Alasannya, telah Fahmi. Bisanya dalam hal apa? Karena bisa jadi mereka juga mempengaruhi masyarakat, Ibu, karena mempengaruhi masyarakat, jadi bisa terus dari apa segi ekonomi dan lain-lain juga. Kalau Terus, ekonomi baik, asupan juga dapat meningkat, Ibu. kira-kira, oke. Ada lagi selain Mas Fahmi? Ada? Ayo, ada 100 mahasiswa ini yang terlibat di sini. Ada nggak? Kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat itu, atau bupati, gubernur, presiden itu bisa dilibatkan nggak dalam intervensi ini? Misalnya, Nah, sepertinya bisa, Ibu. dalam bentuk, Dalam bentuk perumusan kebijakan, Ibu. ya adanya perumusan kebijakan. Misalnya, contohnya yang gampang aja stunting. Ada peraturan presiden, berarti di bawahnya ada peraturan gubernur, ada juknis, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, juklak juknis itu, kemudian aturan-aturan kebijakan dan komitmen dari pemerintah itu juga sangat membantu. Jadi mereka, jadi yang dari lini atas tidak langsung terlibat langsung dalam intervensi, tapi dia dalam bentuk kebijakan dan